Saya akan bilang kita konsentrasi hari Kamis. Hari Kamis mohon teman-teman datang semua, mau live silakan live, mau langsung, karena tidak ada sidang tertutup untuk umum. Andai kata mereka bertemu, ya mungkin akan meledak-ledak dari pihak sana. Bisa ketemu nggak? Siapa yang ngajak ketemu? Mana ada yang mau ngejebak yang ngajak ketemu? Babak baru konflik panas antara Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani akan pecah di meja hijau. Keduanya dipastikan akan bertemu di ruang sidang dalam agenda sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan digelar pada hari Kamis 24 Juli 2025 mendatang. Reza Gladys dipastikan hadir sebagai saksi korban dalam perkara pidana yang menyeret Nikita. Kuasa hukumnya menegaskan bahwa gugatan perdata sebelumnya hanyalah akal-akalan untuk menghentikan proses pidana. Sementara itu, Reza sendiri tampak menyindir Nikita yang mengaku dijebak dalam kasus yang menjeratnya. Melalui unggahan video TikTok, ia menyebut Nikita terus berkelit, padahal bukti sudah jelas. Dakwaan materinya itu mengada-ngada, sehingga kami berpikir ini modus untuk menghentikan pidana. Apalagi dalam proses perkara perdata itu ingin bertemu antara Nikita dengan Dr. Reza. Padahal ada proses hukum. Nah, andai kata mereka bertemu, ya mungkin akan meledak-ledak dari pihak sana untuk menyampaikan sesuatu, meminta uang 4 miliar sekian. Ternyata kita batasi, nggak perlu bertemu, kita ada proses hukum, tidak ada kewajiban berbukti. Nah, karena ini sudah tidak ada kewajiban, tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan, mereka mencabutnya dengan putusan tadi kosong dari Pengadilan Negeri sudah memutuskan perkara itu bahwa di pencabutan itu misalkan dianggap akan selesai. Nah, selesai itu di dalam hal perdata. Kita tunggu di episode pidananya. Itu aja keluaran saya, bahwa kita akan datang dan akan membeberkan semua apa yang menjadi dakwaan jaksa. Baik, mungkin ditambah lagi, kami tambahkan bahwa mengenai perkara kontestasi ini sebenarnya penggugat boleh mencabut dan boleh juga tidak. Artinya tidak ada keharusan. Namun rupanya apa yang diajukan gugatan kuasa dari NM ini rupanya menyadari banyak keliruan. Apa yang dikatakan oleh ketua kami bahwa itu semua terbukti saat ini dengan dicabutnya gugatan itu. Jadi dengan dicabutnya secara resmi dan sudah ditetapkan oleh penetapan pengadilan, maka perkara 489 dinyatakan sudah close. Kita fokus ke perkara pidana. Terakhir Bang, kemudian gugatan ini dicabut karena pihak-pihak masalah tidak ada cukup bukti. Dipastikan seperti itu ya Bang, bukan berdamai. Sebenarnya dari awal juga tidak ada perdamaian, bahkan mediasi juga gagal. Hanya kuasa hukum penggugat menyatakan seakan-akan ini strategi. Tidak ada strategi ini. Gugatan halusinasi bagaimana strategi? Strategi itu dalam pertumbuhan, kalau pengadilan nggak ada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang ada, bukan strategi yang bermain, tapi fakta-fakta hukum diajukan ke pengadilan, nah itu permainan. Memang kalau dibilang berdamai, tidak ada perdamaian kita. Dari awal kita menyatakan tidak ada perdamaian. Ingat ya, perdamaian tidak ada. Ya, jadi saya katakan bahwa ini gugatan prestasi ini sebenarnya kan akan dikatakan hanya untuk mencoba menghentikan pidana. Jadi pada saat mereka membuatnya juga memang tidak cermat, bukti juga tidak terlalu jelas, tapi karena targetnya adalah bagaimana supaya bisa menghentikan pidana ataupun bisa mediasi ketemu dengan Dr. Reza. Ya, siapa tahu kalau dalam mediasi Dr. Reza bisa terpengaruh oleh mereka. Jadi tujuan mereka hanya untuk itu saja. Jadi mereka juga tidak memperdulikan bukti atau tidak, tapi hanya untuk menghentikan pidana. Hanya itu tujuan. Bang, terakhir Bang, terkait sidang pidana besok, apakah Dr. Reza Gladys akan hadir atau seperti apa Bang?
Sudah ada pembicaraan mungkin? Kami yakinkan bahwa Dr. Reza hadir untuk sidang tanggal 24 Juli 2025 hari Kamis ya. Saksikan, tapi kami mohon kepada semua pendukung di kita supaya tertib di pengadilan, karena pengadilan ini penuh dengan wibawa dan kita harus patuh di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Jadi jangan macam-macam untuk dalam persidangan. Jangan mengganggu, boleh hadir tapi tertib. Udah ketahuan, ketangkap basah, masih ngelak sana, ngelak sini. Bilang dijebak. Ente, ya. Bilang dijebak. Yang ngajak ketemu siapa? Dek, lagi di mana? Ada yang mau disampaikan, penting banget. Bisa ketemu nggak? Siapa yang ngajak ketemu? Mana ada yang mau ngejebak yang ngajak ketemu? Tak tinggal diam, kubu Nikita juga menunjukkan kesiapan penuh. Fahmi Bahmid menyebut sidang 24 Juli adalah momen krusial. Korban akan dihadirkan dan semua akan diuji. Apakah benar ada unsur pidana atau hanya sekedar drama? Nikita sendiri mengaku siap lahir dan batin. Ia tetap bersikeras bahwa dirinya dijebak dan menyebut dakwaan JPU sebagai narasi fiktif. Ia mempertanyakan motif di balik pemberian uang oleh Reza dan cepatnya proses hukum yang menjeratnya. Itulah persoalannya, saya terima kasih teman-teman semua. Dan selanjutnya hari Kamis itu sidang yang paling penting. Karena itu sidang perkara pidana, di mana nanti dalam perkara pidana tersebut yang pertama kali yang harus didatangkan adalah korban sesuai dengan hukum acara pidana. Kita lihat hari Kamis seperti apa persidangannya. Mohon teman-teman semua ikut memantau. Kalau mau live silakan live, mau silakan, tidak ada yang dilarang karena sidangnya terbuka untuk umum. Seperti itu. Bang, tadi sempat dibahas di dalam mediasi gagal itu. Mediasi gagal itu sesuai dengan mediasi yang waktu Nikita Mirzani sempat menyampaikan bahwa pada saat itu Nikita saya minta supaya dihadirkan di persidangan dan ada penetapan dari Majelis Hakim Pidana, Nikita boleh hadir. Pada saat Nikita hadir, tergugat tidak ada yang hadir, hakim mediator menyatakan mediasi gagal. Oke, selesai sudah mediasi, proses berjalan. Saya diskusi sama Nikita, Nik, habis ini ada putusan selah nih. Setelah putusan selah apa bang? Setelah putusan selah kita harus konsentrasi untuk memeriksa para saksi. Ini ada perkara yang sama, semuanya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Harus salah satu yang kita konsentrasikan supaya harinya itu tidak saling bersamaan. Oleh karena itu, ambil sikap yang perdata kita hold, kita cabut, kita konsentrasi penuh kepada pidananya. Seperti itulah kebiasaan. Tidak ada siapapun yang bisa, karena ini persoalan kebebasan advokat untuk mengajukan dan kebebasan Nikita Mirzani. Jadi pada saat-saat tertentu ada skala prioritas, karena perkara pidana itu adalah memerlukan konsentrasi penuh, karena kita memeriksa saksi-saksi semua. Bukan perkara perdata. Kalau perdata itu kita bawa dokumen-dokumennya yang diperiksa. Kalau perkara pidana, manusianya yang diperiksa. Dibawa di persidangan saksinya ditanya kiri kanan. Dan itu memerlukan hal yang sangat serius. Mungkin Usman nanti akan membaca dokumen, mungkin Mira, semuanya kita siapkan, semua berkas yang hampir 1 meter itu sudah saya fotokopi, sudah saya serahkan kepada tim lawyer untuk mempelajari, untuk persiapan pada hari Kamis. Seperti itulah. Kenapa kita cabut? Karena ada skala prioritas, karena pidana itu menyangkut kebebasan. Pidana itu terkait dirinya Nikita Mirzani. Jadi kita mau ke sana, ayo Nik, kita fokus ke sini. Perdata itu walaupun dia pun tidak akan hilang persoalannya. Ya. Nanti ada kemungkinan itu nanti dilihat. Saya akan bilang kita konsentrasi hari Kamis. Hari Kamis mohon teman-teman datang semua. Mau live silakan live, mau langsung. Karena tidak ada sidang tertutup untuk umum dalam persidangan pada hari Kamis besok jam 9 pagi. Saksi-saksi akan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Saya tidak tahu siapa semua, karena itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Tak terbantahkan, laga hukum kasus ini dipastikan berlangsung panas. Dua kubu siap habis-habisan mengungkap fakta di pengadilan. Reza akan buka-bukaan, Nikita akan siap melawan. Lantas, siapa yang bakal menang di ruang sidang? Apakah ini akhir dari drama atau baru awal dari perang yang lebih panjang?
Yuk kita tungguin aja update beritanya hanya di Selebtube TV.